Lihatlah. Tianchi sangat manis sekali. Kalau dilihat begini, nanti, dia akan jauh lebih berprestasi. Jauh lebih menjanjikan. Kalau aku sendiri orang yang merugi, tidak apa-apa. Tidak seperti Fubao kita. Fubao kita ini adalah buah hati seluruh keluarga. Kamu sebaiknya jaga ucapanmu. Kakak Ipar. Apa maksudmu? Kamu sedang memarahiku. Sun Pandi, diamlah. Saat kakak sulungmu mengalami kecelakaan kemarin, kamu malah ngomongin hal-hal yang gak penting. Aku belum membalasmu. Jadi, kemarin, juga jujur. Nanti setelah kamu kenyang, pergi saja ke pabrik tenun. Jangan lupa, pekerjaanmu ini tetap saja dikarikan oleh kakak iparmu. Kalau begitu, pergilah. Lagi pula, pekerjaan itu, aku kan sudah bayar. Aduh, tidak bisa pergi. Wanita jahat itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia ingin menjebakmu. Xiulian, kenapa kamu masih membawa anak-anak ke sini? Ketua kelompok. Semua orang di rumah sedang sibuk, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku tidak akan mengganggu pekerjaan. Baiklah, asalkan tidak mengganggu pekerjaan. Ketua kelompok, saya adalah karyawan baru. Sun Pandi. Xiulian adalah karyawan teladan di grup. Ikuti dia dan kerjakan dengan baik. Seolah-olah dia yang paling hebat. Kamu ikuti saja cara kerja. Sudah mengerti? Sudah. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Si pincang sialan. Aku juga nggak tahu. Kakak suka sama kamu sih? Capek banget. Sudahlah. Aku juga mau cari tempat buat istirahat sebentar. Grup mana yang kebakaran? Katanya grup 2. Direktur pabrik sedang marah besar sekarang. Sudah tamat. Kalau ketahuan orang, aku yang menyulut api itu. Tidak boleh, aku harus memikirkan cara. Siapa yang melakukannya? Silakan mengaku sendiri. Kalian harus segera mengaku. Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Bukan aku. Pasti kamu. Kepala pabrik. Bukan aku juga. Baiklah. Tidak ada yang mau ngomong. Hari ini kalian saling melaporkan. Siapa yang berhasil melaporkan pelaku sebenarnya akan dipromosikan menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok. Gaji bulanan akan bertambah beberapa yuan. Kepala pabrik. Aku tahu siapa pelaku pembakaran. Siapa? Itu dia, Zhang Xiulian. Sun Pandi, kamu menuduhku secara tidak adil. Xiulian, nyata kamu. Padahal aku begitu mempercayaimu. Aku bahkan sudah siap merekomendasikanmu jadi ketua kelompok. Karena kamu telah melakukan kesalahan sebesar ini. Ini masalah yang sangat serius. Kamu yakin bahwa kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri? Saya yang membakar itu. Kalau bukan kamu lalu siapa lagi? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kakak ipar, aku sudah bilang dari dulu. Gadis itu pembawa malapetaka. Tapi kamu tetap gak mau percaya. Lihatlah, pabrik ini kebakaran. Itu karena si pembawa sial ini. Yang membawa sial. Wanita jahat. Kamulah si pembawa sial. Jelas-jelas kamu yang menyulut api itu. Laporkan saja. Kamu juga harus menunjukkan buktinya. Tidak bisa hanya berdasarkan satu sisi saja. Hal-hal gaib. Bagaimana aku bisa percaya? Saat itu tengah hari. Semua orang sudah pergi makan. Hanya aku dan Zhang Xiulian. Di sana, aku memang melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Menendang sesuatu hingga terjatuh. Tapi aku tidak tahu bahwa itu adalah sumbu api. Itu juga salahku. Karena tidak segera mengatasi kerugian pabrik. Jam berapa saya keluar dari bengkel? Pukul 12:30. Aku melihatnya dengan jelas. Pada pukul 12:30, saya sama sekali tidak ada di bengkel.
Kakak Ipar. Aku tahu kamu tidak mau menguinya. Aku juga tidak ingin melaporkanmu. Tapi, kesalahan tetaplah kesalahan. Zhang Xulian, ada saksi dan barang bukti. Kamu malah masih berani menyangkal. Karena aku punya saksi. Kamu bilang kamu punya saksi yang bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Siapa? Tidak mungkin, kan? Saat itu bengkel sudah sepi. Dia pasti hanya mengancam-ancam. Saksi saya adalah Tidak mungkin. Yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu tidak mungkin punya saksi. Kecuali jika kamu ingin bekerja sama dengan orang lain. Untuk menipu semua orang. Timani, yang tiba-tiba muncul dengan tergesa-gesa. Dan tidak membiarkan Kamera Zhang menjelaskan. Apakah karena merasa bersalah? Binar. Dia memang merasa bersalah, menganiaya ibunya. Kepala pabrik. Gak mungkin dong. Aku hanya merasa, kalau sudah melakukan kesalahan, harus berani mengakuinya. Bahkan kalau dia kakak iparku. Selama aku tahu kebenarannya, aku tidak akan melindunginya. Sangat bagus. Di pabrik kita ini, kita memang membutuhkan rekan yang berani mengorbankan kerabat demi kebenaran. Apa yang sudah aku ajarkan padamu? Begitu cara kerjanya. Kawan Zhang, belum ada penjelasan yang jelas. Kamu sudah menjatuhkan hukuman padanya. Kepala pabrik, saya tidak setuju. Atas dasar apa kita harus percaya saksi yang dia sebut-sebut itu? Kalau saksi-saksinya dibeli dengan uang. Aku sendiri adalah saksinya. Siapa di sana? Kamerat Zhang Xulian berjasa dalam memadamkan kebakaran. Mulai hari ini, dia dipromosikan menjadi ketua regu. Hadiah 200 yuan. Kepala pabrik, ada apa ini? Siapa di sana? Karena berkat bantuan Zhang Xulian, Bengkel Grup 2 berhasil memulihkan kerugian sebesar ratusan ribu. Kulit kami benar-benar aman. Sungguh luar biasa. Uang tunai 200. Saya dan rekan kerja selama sebulan, bahkan belum sampai 30. Dia, Zhang Xulian. Kenapa sih? Benar sekali. Pak Direktur, tolong adilkanlah. Kepala pabrik. Bahkan jika Anda mengagumi kakak ipar saya, Anda tidak boleh begitu terang-terangan memihaknya seperti ini. Kenapa? Anda meragukan kata-kata saya? Bahkan saya membantu dia memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana mungkin saya berani meragukan Anda? Kalau Anda bilang dia tidak melakukannya, ya sudah, anggap saja dia tidak melakukannya. Wah, kakak ipar. Aku benar-benar iri padamu. Kepala pabrik begitu melindunginya. Zhang Xulian ini, apa dia beneran punya hubungan dengan direktur pabrik? Sun Pandi. Kamu sengaja mengatakan hal-hal seperti ini yang bikin orang salah paham. Apa maksudmu? Gak ada maksud apa-apa, Kok. Tapi direktur sudah menjamin, kan? Kalau begitu, aku pasti percaya padamu, kakak. Hanya saja aku tidak tahu. Kalau kakak tahu, apakah dia akan bereaksi? Wanita jahat, dengan sengaja merusak nama baik ibuku. Aku benar-benar kesal. Pukul dia. Apakah kakakmu tahu? Tidak apa-apa. Tapi hari ini, akan membela kakakmu. Memberimu pelajaran. Dasar apa kamu memukulku? Aku kan tidak salah bicara. Berani-beraninya. Hanya dengan beberapa kata, merusak reputasiku. Bahkan jika aku menamparmu beberapa kali lagi, itu juga pantas kamu dapatkan. Kau tidak mengatakan apa-apa. Hanya dengan beberapa kata saja, kamu sudah memutarbalikkan fakta. Baik secara langsung maupun tersirat. Semuanya menunjukkan bahwa aku dan Kamerat Zhang memiliki hubungan yang tidak pantas. Kamu menuduh aku melindungi Kamerat Zhang Xulian. Bukankah kamu pantas dipukul? Istri direktur pabrik datang. Sudah, tamat. Direktur pabrik itu sangat dikuasai istrinya. Istrinya punya temperamen yang meledak-ledak. Kalau dia tahu hari ini, terjadi hari ini, Zhang Xulian, mungkin dia bakal kena masalah. Kakak ipar. Agar aku bisa bertahan di pabrik, aku harus meminta maaf padamu. Siapa? Dan ada hubungan yang tidak pantas. Hubungan. Nyonya, tolong bantu saya ya. Itu dia. Saya hanya
mengungkap bahwa kakak ipar perempuanku adalah pelaku pembakaran. Kakak ipar saya itu lalu memukulku. Kepala pabrik itu, dia malah membelanya. Benarkah? Benar. Tadi, direktur pabrik bahkan berkata, siang tadi, dia sedang bersama kakak ipar perempuanku. Coba pikirkan kalau itu benar, seorang pria dan seorang wanita sendirian bersama-sama. Kalau begitu, menurutmu, Lives, pasti punya memiliki hubungan yang tidak pantas. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, agar lebih berhati-hati. Jangan sampai tertipu. Wanita jahat itu dipukul lagi. Sekarang kedua pipinya jadi simetris. Nyonya, kamu salah memukul kan? Yang berhubungan dengan direktur pabrik itu, Zhang Xulian. Pantas saja. Kamu masih berbohong di depanku. Siapa di sana? Pekat dia langsung. Nyonya, apakah Anda salah paham? Yang seharusnya dipecat itu Zhang Xulian. Kalau saja siang ini, aku bersama Xiao Zhang, saya hampir saja percaya omong kosong Anda. Siang ini, kan kami berdua suami istri. Saat makan, Xiao Zhang membawa anaknya ke sini. Makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Ibu ini pintar sekali. Ternyata langsung sampai kepala pabrik. Lalu tidak takutkah wanita jahat melakukan hal-hal buruk ya? Kawan Zhang. Apa? Kepala pabrik. Nyonya, saya punya saran kecil-kecilan. Tidak tahu apakah Tentu saja, silakan sampai. silakan lihat. Ini adalah ringkasan. Beberapa saran. Saya tidak tahu apakah ini berguna. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan juga menghadapi beberapa yang perlu diselesaikan. Pembaruan peralatan, penggunaan peralatan mekanis canggih, mulai dari peningkatan akurasi pemrosesan. Kenapa saya tidak tahu cara ini ya? Zhang, kamu benar-benar jenius. Hanya sekadar pendapat saya saja. Semoga dapat memberikan berkontribusi. Ayo, lihat ini. Di bagian belakang masih ada. Zhang, kenapa kamu punya begitu banyak ID baru? Sungguh luar biasa. Aku cuma seorang ibu rumah tangga desa. Sudah beberapa tahun bersekolah. Kadang-kadang, selalu tiba-tiba muncul begitu saja di kepala. Sudah 1:30. Aku melihat dari cermin Changkun bahwa pada waktu inilah kebakaran akan terjadi. Anak itu mungkin lapar. Wah. Anak ini benar-benar menggemaskan. Jangan biarkan anak itu kelaparan. Cepat kembali ke bengkel. Cariin makanan buat si kecil. Nyonya, kepala pabrik. Aku di bengkel. Ada juga dan rencana. Kalian mau melihat-lihat? Ayo. Cepatlah lihat. Ayo. Zhang kecil hari ini, bersama kami berdua. Terus bersama. Kalau saja tidak ada kejadian tak terduga. Kami datang ke bengkel. Kami tidak akan tahu bahwa bengkel itu terbakar. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain ini. Apa niatnya sih? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu malah secara terang-terangan memfitnah dan merendahkan kamerad Zhang. Kamu sendiri juga pernah mengatakannya. Yang terakhir pergi, hanya kamu dan kamerad Zhang. Sekarang telah membuktikan dirinya tidak bersalah. Pelaku pembakaran adalah kamu. Tidak. Bukan aku. Bisa saja orang lain. Kita semua punya. Bukti tidak berada di tempat kejadian. Kamu mau menjebak siapa lagi? Menurutku, pelakunya adalah dia. Baru saja dia. Seperti pencuri yang menuduh orang lain mencuri. Kepala pabrik, bawa dia ke kantor polisi. Kakak ipar.
Tolong selamatkan aku. Aku salah. Aku mohon. Mintalah kepada direktur pabrik untuk membiarkan aku. Biarkan dia membiarkanmu. Tadi, saat kamu menuduhku secara tidak adil, apakah kamu pernah berpikir untuk membiarkan aku pergi? Penjahat memang pantas mendapat balasan setimpal. Ayo, bawa dia pergi. Kau si lumpuh sialan. Kau sengaja membiarkan aku mati. Aku pasti akan memberitahu ibu kepada seluruh keluarga. Kau yang menyebabkanku celaka. Baiklah, aku akan menunggu. Istri anak ketiga. Jelaskanlah kepada semua orang. Hari ini, kamu pergi ke pabrik. Dan kenapa kamu ditangkap di kantor keamanan? Ini pasti kesalahpahaman. Kenapa kamu ikut campur? Biarkan Sun Pandi yang menjelaskan sendiri. Sebenarnya, kejadian hari ini salah kakak ipar. Kalau dia mau membantuku, mengatakan beberapa patah kata, aku juga tidak akan ditangkap. Istri adik ketiga. Kata-katanya tidak seperti itu. Hari ini saat aku ke kantor keamanan, untuk menjemputmu. Yang ku dengar, bukan seperti itu. Istri anak ketiga. Sudah sampai tahap ini. Kamu masih belum jujur. Kamu mengganggu kakak iparmu. Kamu tidak bisa membantahnya. Menyalahkan ke pundaknya. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Jika kamu tidak jujur lagi, keluarga jauh kami akan menganggapmu bukan menantu kami. Istri adik ketiga. Kalau kamu tidak berani mengaku, aku bisa saja mengajak semua orang pergi ke pabrik untuk berkonfrontasi. Tapi saat itu, reputasimu, tak tahu seberapa jauh akan hancur. Tidak boleh. Kamu takut kan? Kamu yang imut ini. Di kelas yang payah itu. Setiap hari selalu saja. Hal-hal aneh seperti ini. Bahkan pekerjaanmu pun hilang. Di depan umum, aku salah. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Kakak ipar. Pan, tidak tahu diri. Lagi pula, dia sekarang sudah menyadari kesalahannya. Mari kita maafkan dia kali ini. Nanti di rumah, aku pasti akan menegurnya dengan tegas. Minta maaf kepada suamiku. Kalau bukan karena istriku yang cerdas, hari ini aku pasti akan jadi korban ulahnya, kehilangan pekerjaan dan rugi uang. Istri-istri keluarga jauh kita. Kalau dia sedikit bodoh, ya sudah. Biasanya, kalian diam-diam melakukan hal-hal kecil. Saya bisa mentolerirnya. Tapi ini bodoh dan jahat. Aku tidak bisa mentoleransi. Di depan umum, kamu menantu ini juga jahat dan tidak mau bertobat. Menurutku, menahannya hanya akan merusak reputasi keluarga jauh kita. Aku salah. Kakak ipar. Aku salah. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Istri sulung, kejadian kali ini, kamu adalah korban. Lihatlah, bagaimana ya? Kamu lihat saja bagaimana caranya. Kakak ipar. Menurutku, bagaimana kalau? Diam. Keputusan kakak iparmu. Kalian, tidak ada yang boleh ikut campur. Untuk hal ini, aku bisa memaafkanmu. Tapi hanya kali ini saja. Terima kasih, kakak ipar. Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kali ini, aku melakukannya demi ibu. Tapi kalau ada lagi, aku tidak akan pernah memaafkan. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Istri kakak sulung. Tenang saja. Dia nanti, jika masih ada pikiran jahat, maka keluarga jauh kami pasti tidak akan mentolerir. Baiklah. Kakak sulung dan kakak ipar. Kalian tenang saja. Aku akan pulang. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Biarkan saja kejadian kali ini berlalu. Agar tidak merusak seluruh keluarga. Ayo, makan. Ayo makan.
Kenapa sih begitu memihak kakak ipar perempuan? Aku bahkan sudah berlutut dan meminta maaf padanya. Dia malah menyuruhku mengikuti kehendak kakak ipar. Kenapa kamu menangis? Kebahagiaanmu sudah hilang karena tangisanmu. Kamu menuduh orang tanpa bukti. Kamu malah memberi orang alasan untuk menjatuhkanmu. Bukankah aku hanya membela kamu? Menurutku, si tua bangka itu hanya peduli pada putra sulungnya. Siapa tahu setelah dia meninggal, kamu bahkan tidak akan mendapat bagian uang warisan. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tapi kamu, ya. Selama ini, kamu harus bersikap baik-baik saja. Lagi pula, kita, biaya hidup seluruh keluarga. Semuanya berasal dari gaji kakak sulung dan kakak ipar. Jangan sampai membuat mereka marah. Tenang saja. Nanti kalau Tianchi sudah dewasa, aku akan punya modal untuk mengungguli mereka. Tianchi pasti akan membuatku bangga. Hari ini Fu Bao mulai sekolah dan mendapat nilai 100 dalam ujian. Aduh, kekena lagi. Lalu apa gunanya nilai 100? Tetap saja anak yang merugikan. Orang jahat. Aduh, anugerahku, kamu baik-baik saja. Zhao Fu, kamu imut banget. Siapa yang memberimu keberanian mengganggu adikmu? Percaya nggak kalau aku bakal suruh paman ketigamu mengambil tongkat dan memukulimu sampai mati? Sekarang kamu jadi merasa kakak ipar ketiga, bukankah kamu sudah bilang? Pertengkaran antar anak-anak. Orang dewasa sebaiknya jangan ikut campur. Nanti setiap kali aku melihatmu, satu kali aku akan memukulmu. Hei, kamu yang imut di depanku. Kamu berani mengancam anakku. Kamu sudah gila ya? Bibi ketiga, selama kamu bisa mengawasi anakmu dengan baik. Jangan ganggu aku yang cuma bikin rugi ini. Sudah cukup. Tianchi, nak, nanti kita jauhi keluarga mereka. Bagaimana hasil ujian awal semestermu hari ini? Pasti bagus. Ibu akan merebus telur untukmu. Pandi. Hei, Shiulian. Ayo kalian lihat. Wah, ikan ini benar-benar gemuk. Di mana Mame? Suruh dia ke sini. Adik ipar kedua datang untuk membagi ikan. Ah, sudah datang. Ikan ini ya. Kita sisakan 1 ekor untuk direbus. Jadi yang sisanya, kalian masing-masing dapat 2 ekor. Semua dikirim ke rumah ibu kalian. Itu, bagus sekali. Sudah lama sekali, aku tidak membawa barang ke rumah orang tua untuk dibagikan. Cepat bagikan saja. Aku sudah tidak sabar. Ayo, ayo, ayo. Wah, ibu. Kakak ipar kedua itu, bagianku sama dengan milikku. Tidak apa-apa. Kakak ipar sulung yang pincang. Waktu kerja terakhir, dia bahkan tidak bekerja sebanyak aku. Kenapa dia juga dapat 2 ekor ikan? Kalau mengikuti logikamu itu, setiap bulan yang disetorkan paling banyak. Lagi pula biasanya kita juga bagian yang lebih banyak. Itu karena keluarga kalian adil, yang lebih tua gajinya lebih tinggi. Di keluarga kami semuanya transparan, nanti gaji juga akan naik kok. Tapi tidak peduli berapa lama pun. Kamu tetap seorang yang cacat. Pekerjaan yang kamu lakukan tidak akan pernah bisa lebih banyak dariku. Pandi. Kenapa kamu bicara seperti itu kepada kakak iparmu? Aku kan tidak salah bicara. Dia kan kakak iparmu. Kalau kamu tidak merawatnya, ya sudah. Kamu malah memperparah lukanya. Orang macam apa kamu ini? Apa yang kamu lakukan ini? Son Pandi, katakan saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Agar kamu bisa membaginya secara... Baiklah. Kalau aku harus membaginya secara adil, boleh juga. Asalkan kakak ipar setuju, ayo kita adu kekuatan. Kamu mengalahkanku, kan? Nanti apapun, akan kubagi secara adil denganmu. Katakan saja bagaimana caranya bertanding. Menurutku, selain kaki yang pincang, di bagian lain, tidak kalah darimu, Sun Pandi. Kalau begitu, karena kakak ipar begitu percaya diri, mari kita adu lari. Asalkan kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kehebatanmu. Sun Pandi. Kamu masih punya malu nggak sih? Istri adik ketiga, kamu tahu betul, kalau kakak ipar, memang kakinya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi kamu masih saja berlomba lari dengannya.
Bukankah itu kemenangan yang tidak jujur? Kalian juga tahu dia pincang. Dia tidak bisa mengalahkanku. Jadi, aku memang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak darinya. Lari, aku memang tidak bisa berlari secepat kamu. Ikan-ikan ini, ambil saja sesukamu. Seandainya sejak awal kamu sudah sadar akan kemampuanmu. Benar sekali. Bibi ketiga, kalau mau bersaing, ya bersaing saja. Aku dan ibu tidak takut padamu. Dasar anak yang bikin rugi. Masih merasa ibumu belum cukup memalukan? Aku bilang padamu, ibumu itu dia orang pincang. Pincang, tahu? Aduh, dia bahkan gak bisa jalan dengan benar. Bahkan berlari pun. Haha, anak perempuan si Pincang. Nanti juga jadi si Pincang kecil? Kamulah yang pincang. Ibuku akan sembuh. Dia pasti bisa memenangkan pertandingan. Sungguh menjengkelkan. Aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan ibuku. Apa yang kamu tahu? Berani kamu janji? Apakah ibumu berani berjanji? Aku berjanji padamu. Kalau mau bersaing, ya bersaing saja. Julian, jangan memaksakan diri. Kakak ipar, ini cuma soal seekor. Atau lebih baik, kita batalkan saja. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Kalau Fubao yakin aku bisa menang, pasti aku bisa menang. Sampai jumpa di pintu desa sore ini. Ayo kita pergi. Baiklah, kalau begitu, aku tunggu kamu mengalahkanku. Ibu, kamu baik-baik saja? Tidak. Ibu, aku nggak bisa bergerak. Sepertinya aku patah tulang. Sekarang kamu bukan cuma pincang, kakimu juga patah. Aku lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Kudengar menantu perempuan tertua Giing. Bersama menantu perempuannya yang ketiga, mereka akan berlomba lari. Untuk berlomba lari. Untuk melihat siapa yang lebih dulu sampai di puncak gunung. Menantu perempuan sulung Guying ini, bukankah dia seorang yang pincang? Antara orang pincang dan orang normal, berlomba lari. Apakah dia bisa menang? Bukankah kakak ipar perempuan itu pernah bilang, akan datang pada jam segini untuk berlomba denganku? Kenapa dia belum datang juga? Mungkinkah dia sendiri? Juga tahu kalau dia sendiri. Dan tidak berani datang karena tahu tidak akan menang. Kakak iparmu bukan orang seperti itu. Apa yang sudah dia janjikan, pasti akan dia penuhi. Tapi, kami sekelompok orang ini sudah menunggu di sini selama setengah jam. Apakah kakak ipar kita akan datang atau tidak sih? Hari sudah hampir gelap. Kita menunggu di sini. Bukanlah solusi yang tepat. Menurutku, nggak usah nunggu lagi. Mending langsung pulang saja. Menurutku, dia pasti tahu bahwa dia seorang penyandang disabilitas. Tidak bisa menang. Jadi dia tidak berani datang. Siapa bilang aku tidak berani bersaing? Hari ini aku tidak hanya datang. Aku juga akan mengalahkanmu dengan jujur dan adil. Julian, kakimu sudah sembuh. Pandi, aku sudah datang. Masih berani bertanding? Lihat, dia berjalan begitu lambat. Mungkinkah dia pura-pura kakinya sudah sembuh untuk menipuku, kan? Kalau mau bersaing, ya bersaing saja. Apa aku tidak bisa mengalahkanmu seorang penyandang disabilitas? Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang, kita akan bukit ini. Siapa yang pulang lebih dulu, dia yang menang. Ibu semangat. Astaga, Julian benar-benar mulai berlari. Dia berlari lebih cepat daripada Pandi. Ayah, jadi dia pura-pura pincang ya? Ibuku menang? Kakak ipar, kakimu benar-benar sudah sembuh. Bahkan bisa mengalahkan Pandi. Sun Pandi, bagaimana? Kamu masih belum bisa mengalahkannya. Saya yang pincang ini. Tidak mungkin. Kamu kan bukan cuma pincang. Kamu juga patah tulang. So patah tulangku? Tidak pernah ku beritahu kepada siapapun. Bagaimana kamu tahu? Si Julian, kamu juga mengalami patah tulang tadi sore. Siang ini, saat memberi makan rumput kepada babi, tumpukan kayu bakar tiba-tiba jatuh dan menimpa kakiku. Untungnya, Fubao menyelamatkanku dengan ramuan herbal. Tidak. Ibu, aku nggak bisa bergerak. Sepertinya tulangnya patah. Obat ini bisa menyambung tulang yang patah. Aku akan membalutnya untukmu.
Tidak menyangka kan? Ternyata aku mendapat berkah dari musibah ini. Kaki saya yang dulu pincang. Sekarang sudah sembuh. Siapa yang tahu akan sembuh untuk selamanya? Siapa tahu nanti kaki itu jadi pincang lagi loh. Aku sudah lama menahan diriku. Kamu harus memutuskan untukku. Lihat, di depan umum begini. Kakak ipar tiba-tiba menyerangku. Aku nggak mau hidup lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Kaki kakak iparmu baru saja sembuh. Kamu malah mengutuknya. Lagi pula, siang tadi kaki kakak iparmu terluka. Kamu pikir aku nggak tahu? Julian, kakimu sudah sembuh. Itu adalah kabar gembira. Tepat 2 hari lagi, itu hari ulang tahun Fubao kita. Kita ini, mari kita adakan pesta makan bersama. Ajak semua kerabat dan teman-teman. Mari kita bersenang-senang. Ibu akan mengikuti apa yang kamu katakan. Jangan sungkan-sungkan, ya. Li Jinping. 5 yuan. Benarkan, Paman Li? Adelti, di mana si kecil Fubaomu? Beberapa hari ini aku belum melihatnya. Aku kangen banget sama dia. Aku sengaja, dan membawakan dia 2 permen susu dabai tu. Fubao ada di sini. Aduh, Paman Lee. Seorang gadis kecil. Apa yang perlu dipikirkan? Kamu punya makanan enak. Lebih baik kasih ke Tianchi aja. Tianchi kita ini, sejak kecil sudah cerdas dan lincah. Nanti kalau sudah besar, pasti akan menjadi orang yang sukses. Tianchi dari keluarga kalian nanti akan menjadi orang yang sukses. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Jika ibunya hebat, pasti ada anaknya. Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Kakek Li sudah lama tidak bertemu. Fubao sangat merindukanmu. Fubao, anak baik. Tianchi, bukankah aku sudah memberimu 2 permen? Bagikan 1 ke adikmu ya. Aku nggak mau kasih ke anak yang bikin rugi itu. Kakek, makan permen cuma bikin senang sebentar saja. Melihat kakek, Fubao bisa bahagia sepanjang hari. Wah, baik sekali. Fubao, Kata-katamu itu benar-benar menyentuh hati kakek. Lebih manis daripada permen yang dimakan kakek. Beberapa hari lagi, kakek akan membawakanmu makanan enak. Ok? Anak kesayangan kami ini memang disukai semua orang. Kecintaan seorang kakek tua. Apa yang perlu dibanggakan? Anakmu yang suka bikin rugi ini. Dalam hal lain, bisa menandingi anakku? Anakku baru berusia 5 tahun. Itu sudah peringkat pertama di kelasnya. Anak perempuanmu itu, mungkin bahkan belum bisa berhitung. Dia itu benar-benar bodoh. Di kelas yang tidak mengerjakan PR. aku tidak mengerjakannya karena terlalu mudah. Buang-buang waktuku. Usianya belum terlalu tua. Sombong sekali. Menurutku, otaknya kurang. Masih berani berbohong di hadapan kami orang dewasa. Kalau soal kecerdasan. Tianchi, belum tentu bisa mengungguli Fubao. Bercanda. Anakku tidak sebanding dengannya. Tepat sekali. Tepat sekali. Guru Liu datang. Kita akan minta Guru Liu untuk menilai. Untuk melihat siapa sebenarnya anak yang lebih pintar. Berani? Bibi ketiga, aku tidak mau bertaruh denganmu. Kalau aku menang, aku juga nggak dapat untung apa-apa. Menurutku, aku memang tidak berani. Begini saja. Misalkan Pak Liu mengatakan bahwa kamu lebih pintar daripada Tianchi. Aku akan memberimu 5 mau bagaimana? Gunakan 5 mau itu untuk membuat keluarga kakak. Membuat mereka malu habis-habisan. Aku lihat nanti. Zhang Xiulian berlagak sombong di hadapanku. Tidak mau. Kalau mau bertaruhlah 10 yuan. Berani nggak? Dasar bocah nakal. Kamu minta terlalu banyak ya? Kamu cuma 10 yuan. Itu kan setengah bulan gajiku. Kalau begitu. Kalau Fubao kalah, aku juga akan memberimu 10 yuan. 10 yuan itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau kalah, kakak 3 pasti bakal memukulku lagi. Bibi-san, kalau kamu nggak mau bertaruh, ya sudah. Aku tahu di dalam hatimu masih menganggap aku yang paling pintar. Kamu masih ragu apa lagi? Apa aku kalah dari si gadis nakal ini? Benar juga. Anakku, ibu percaya padamu kalau mau bertaruh ya bertaruh saja. Nanti kalau sudah menang, ibu akan membawamu ke kota untuk membeli mainan. Setelah beli mainan, suruh Pak Liu memakan si bodoh ini, biar seluruh keluarganya malu. Tunggu sampai Guru Liu datang. Yang malu itu adalah Bibi-san. Si bocah nakal itu masih ngotot. Aku akan segera memanggil Guru Liu. Hei, Pak Liu. Ada apa dengan saudara Sun? Kakak,
Uang 10 yuanku, sudah siap dikasih ke saya? Aku ini, paling percaya pada si Fubao kecil kami. Dia tidak akan membiarkan aku, sebagai ayah. Ayah benar-benar pintar. Nanti kalau Fubao sudah punya uang, ayah akan dapat setengahnya. Kalian silakan tertawa saja. Nanti kalian akan malu. Kalian gak bakal bisa ketawa lagi. Kalian berdua si kecil-kecil. Bukankah kalian mau adu kekuatan? Kalau begitu, mending dihitung saja. Berapa pengeluaran desa kita tahun ini? Siapa yang lebih dulu menghitungnya? Dia yang menang. ID yang bagus. Kita yang jadi wasit. Kita yang jadi wasit. Baiklah, ayo. Aku bilang gadis nakal ini tidak sebanding dengan Tianchi dari rumahku, kan? Kelihatannya kayak angsa bodoh. 13.5413. Apa-apaan ini? Pengeluaran desa sih? Kamu ngomong apa sih? Bahkan sempoa pun gak berguna. Kamu pikir dengan asal-asalan menyebutkan angka, bisa menipu orang. Perhitungan Fubao itu benar. Semua pengeluaran desa. Hanya segitu saja. Kepala desa, kenapa kamu juga membela si pemboros ini dan melindunginya secara terang-terangan? Apa? Apakah aku harus anak kecil seperti ini? Fubao memang benar perhitungannya. Tanpa selisih sepeser pun, kalau ada yang tidak percaya, bisa pergi ke desa dan lihat catatan perhitungannya. Pasti dia telah mengintip catatan desa. Aku sih nggak percaya. Dia bahkan tidak bisa menghitung dengan sempoa. Bisa menghitung angka itu. Benar-benar seperti serangga musim panas yang tak bisa memahami es. Bibisan, kalau kamu mau lihat aku pakai sempoa. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Hasilnya sama saja. Sudah jelas bagi semua, kan? Sama sekali tidak perlu dibandingkan. Anakku itu benar-benar jago berhitung. Dia nggak bisa apa-apa. Benar-benar mengira cukup dengan mengutak-atik sedikit saja. Bisa menipu kita. Aku juga bisa menghitung. Sudah selesai. Fubao memang agak cepat, tapi prosesnya tidak ada yang terlewat. Anakmu Tianchi memang sudah selesai menghitung. Tapi, hasilnya salah. Bagaimana mungkin? Pak Liu, tolong bantu. Tianchi, tolong bantu saya. Jelas sekali. Tentu saja Guru Zhao yang menang. Pak Liu, Anda memanggil orang yang merugikan ini apa? Guru Zhao kecil. Semua guru di sekolah kami memanggilnya begitu. Apa? Selain itu, kawan Sun. Bicaralah dengan lebih sopan. Guru Zhao bukan orang yang merugikan. Dia adalah guru yang diakui. Yang diakui sebagai jenius. Pada ujian awal semester ini, dia mendapat nilai sempurna. Nanti pasti akan menjadi orang besar. Pak Liu, apakah Anda salah? Si pembawa sial ini. Zhao baru berusia 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa disebut anak ajaib? Bahkan sampai Anda memanggilnya guru. Confucius bisa saja menganggap anak berusia 7 tahun sebagai gurunya. Meskipun Zhao Fu baru berusia 5 tahun. Tetapi pengetahuan yang dia kuasai lebih luas daripada saya. Mengapa saya tidak bisa memanggilnya guru? Jangan menipuku. Jelas-jelas di sekolah, bahkan PR-nya pun tidak bisa dikerjakan. Orang-orang sudah bilang, karena PR-nya terlalu mudah, makanya aku nggak mau mengerjakannya. Aku sudah menyadarinya saat di sekolah. Dia telah belajar secara otodidak hingga beberapa materi. Saya bahkan tidak sebagus dia. Sungguh tidak menyangka, si Chil ternyata punya kemampuan seperti ini. Bahkan gurunya pun tidak sebagus dia. Kamu Fubao sudah bisa melihatnya sekarang. Kalon gadis cantik dan begitu pintar serta pengertian. Anakku itu masih cuma bisa main lumpur saja. Memang membandingkan satu orang dengan yang lain. Benar-benar bikin kesal. Bagaimana, mau menerima kekalahan? BB3, sekarang sudah percaya kan? Keluarkan taruhanmu dong. Dia cuma lebih pintar sekarang. Nanti, pasti tetap kita yang lebih hebat. Taruhan ini aku tidak mau menerimanya. Sebagai orang tua, tidak boleh mengecewakan orang lain. Dan menjadi teladan yang buruk. Kalau tidak, nanti tidak akan ada orang yang mau mengurus anak Anda. Bukankah kamu sendiri yang mengajak anakmu berjudi? Kenapa sekarang kamu tidak bisa menerima kekalahan? Hanya 10 yuan kan tidak banyak. Harus bisa menerima kekalahan kan? Aku tidak mau diremehkan orang.
Terima kasih, Bibisan. Aku punya uang lagi buat beli permen nih. Hahaha. Hari ini totalnya, aku dapat 158 yuan. Kondisi kesehatan Anda belakangan ini belum membaik. Kalau tidak, silakan gunakan uang ini. Periksakan diri ke rumah sakit besar di kota. Sudahlah. Tubuh tua ibu ini. Tidak perlu lagi membuang-buang uang ya. Kesehatan ibu jauh lebih penting. Uang ini kalau habis, kita bisa cari lagi kok. Ibu, uang ini. Simpanlah untuk kalian bertiga. Ibu sudah sakit begitu lama. Kondisinya semakin lemah. Ibu sudah sakit begitu lama. Kondisinya semakin memburuk. Menurutku juga begitu. Menurutku, bukan aku yang bilang, 158 yuan ini. Itu jumlah yang sangat besar. Katakanlah kalau ibu. Jika benar-benar sudah tidak ada lagi, apakah uang ini bisa jatuh ke tangan kita? Ibu pasti akan membagikannya secara adil. Kamu ini bodoh, kepala keluarga. Lihatlah, ibu selama beberapa tahun ini begitu memihak keluarga pertama. Ku khawatir nanti, uangnya bakal habis buat keluarga besar. Lalu bagaimana dong? Menurutku, mari kita bicara terus terang. Dan lihat saja kepada siapa ibu akan memberikan uangnya. Kalau memang tidak bisa, di depan umum. Meskipun kita tidak memikirkan diri sendiri, kita harus memikirkan Tianchi juga kan? Baiklah. Anak, bungsu. Ada apa? Aku dan Pandi ini. Gaji kita berdua tidak tinggi. Lagi pula, Tianchi juga semakin besar setiap hari. Bisakah Anda memberiku sedikit uang? Berapa banyak yang dibutuhkan? Aku harus memberitahu kedua saudara laki-lakimu. Kalau kamu benar-benar sedang dalam kesulitan, mereka pasti akan bersedia membantumu. Tidak, banyak juga. 500 saja sudah cukup. 500. Apa kamu sedang ngomong ngawur? Tabungan seluruh keluarga kami, jika dijumlahkan pun tidak sebanyak itu. Bagaimana kita tahu apakah kamu menipu kami? Lagi pula hari ini dari uang angpau, sudah terkumpul hampir 200. Itu kan uang bersama kita semua. Uang itu sudah diberikan kepada kalian. Lalu orang-orang lainnya akan kelaparan. Kamu memang selalu memihak keluarga kakak pertama dan kakak kedua. Takutnya, bahkan setelah mati, uangnya pun tidak akan diberikan kepada kami, keluarga ketiga. Tapi tidak apa-apa. Apa yang aku inginkan aku ambil sendiri. Kau mau apa? Di depan umum, kau hanya bisa melihat istrimu menindas ibumu seperti ini. Kamu yang menyulitkan kami. Cepat cari uang. Jangan bersuara. Di depan umum. Gimana dong? Ada orang datang. Kalau kamu menarik perhatian orang-orang, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Ibu, apakah kondisimu sudah membaik? Ibu Gongjeng sepertinya sedang beristirahat. Kita datang lagi nanti saja. Orang-orang sudah pergi. Di depan umum. Kamu memperlakukan ibu kandungmu seperti ini. Apakah kau masih manusia? Apa yang sudah aku lakukan padamu? Bukankah aku hanya meminta sedikit uang padamu? Kalau tidak, bukankah kamu sudah memberikan semua uang itu kepada kakakmu? Ibuku adalah seorang janda. Sejak kecil, aku telah mengorbankan segalanya untuk membesarkan kalian bertiga. Ibu selalu hati yang jujur dan tanpa rasa bersalah.
Kalian malah berpikir seperti itu. Kecewa, lalu apa? Aku akan jujur padamu. Menurutku, orang sepertimu sudah lama tidak suka padamu. Kamu jadi janda. Itu nasibmu sendiri. Kalau kamu lebih pintar, mencari pria kaya lagi. Apakah kita harus hidup sesulit ini? Lebih baik mati saja lebih awal. Lagi pula, kalau kamu sudah tua, aku juga tidak akan menafkahimu. Sudah tamat. Sudah tidak bernafas lagi. Panggil dokter, panggil dokter, panggil dokter. Dong, Kepala keluarga tidak bisa pergi. Sun Pandi. Ini ibuku. Tapi kalau kamu pergi mencari orang sekarang, kalau begitu, hal-hal yang sudah kita lakukan akan terungkap semua, kan? Itu berarti anak yang tidak berbakti. Di kehidupan berikutnya, pasti akan sangat berbakti padamu. Fubao, nenek akan pergi. Nanti kamu harus patuh. Jaga dirimu baik-baik. Fubao? Fubao, ada apa denganmu, Fubao? Nenek mengalami kecelakaan. Ibu, bangunlah. Keluarga si ketiga. Apa yang terjadi? Ibu, bangunlah. Ibu, bukankah ibu pernah bilang akan melihat Fubao tumbuh besar? Ibu, kan tadi pagi masih baik-baik saja. Lalu, apa yang terjadi sekarang? Nasib manusia bisa berubah dalam sekejap. Ini pasti tanda-tanda akhir hayat. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu, Kakak Wuchang, kumohon padamu. Tolong biarkan nenekku ya. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Siklus reinkarnasi tidak boleh diganggu. Wang Guiying sudah mencapai akhir umurnya di kehidupan ini. Memohon padaku pun tak akan berguna. Kakak Wuchang, kumohon padamu. Jika itu bisa menebus nyawa nenekku, aku rela melakukan apa saja. Soal ini, memang masih ada secerca harapan. Namun, kamu harus membayar harga yang setimpal. Apapun harganya, saya bersedia. Kamu telah berlatih selama 999 tahun. Hanya tinggal 1 tahun lagi, kamu akan memahami hukum sebab akibat. Jika demi Wang Guiying ini, kamu harus melepaskan semua pencapaian spiritualmu dan menjadi orang biasa tanpa kekuatan sihir dan melupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Jika demikian, apakah kamu masih bersedia menyelamatkannya? Melepaskan semua pencapaian spiritual, melepaskan segalanya. Aku sarankan kamu lebih baik menyerah saja. Demi seseorang yang tidak menyadari. Tidak sepadan. Kakak Wuchang, terima kasih, tapi aku sudah mengambil keputusan. Kakak Wuchang, terima kasih, tapi aku sudah mengambil keputusan. Yang penting sudah bisa menerimanya. Nanti, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Tidak perlu mengorbankan segalanya demi dia. Aku rela melepaskan semua pencapaian spiritualku dan ingatanku demi menyelamatkan nenek. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak ingin menjadi dewa. Menjadi dewa itu penting. Ibu Bodhisattva juga sangat penting. Tapi nenek, hanya aku, cucu perempuannya, yang bisa menyelamatkannya. Apalagi sang dewi sering berkata, menyelamatkan nyawa seseorang
Lebih baik daripada membangun stupa 7 tingkat. Meski masih kecil, dia ternyata sudah memiliki sifat Buddha. Jika demikian, aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Nenek, cepat bangunlah. Kakak, bisakah nenek menertibkan si pembawa malapetaka? Ibu baru saja meninggal. Dia sudah di sini menari-nari. Apakah dia tidak punya hati nurani? Nenek akan segera bangun. Kakak sulung dan kakak ipar. Kalian sebaiknya membawa Fubao keluar saja. Dia masih anak-anak. Mungkin tidak mengerti apa-apa. Jadi, jangan bikin keributan di sini. Benar. Yang paling penting sekarang, kita sebaiknya membagi-bagikan. Baru ibu bisa dimakamkan dengan tenang. Berikan aku air. Bantu ibu berdiri. Anak-anak yang tidak berbakti. Jauhkan. Sun Pandi. Kalian mau kemana? Jauhkan. Sun Pandi. Kamu mau ke mana? Kedua bajingan ini mencuri uang dariku. Bikin aku kesal. Si ketiga, dasar bajingan. Kamu memang imut. Aku cuma ngomongin beberapa kata kasar ke ibu. Ternyata, ibu, begitu mudah marah. Kakak. Hanya karena hari ini kamu melakukan hal seperti ini kepada ibu. Mulai sekarang, aku, Zhao Gongping, tidak punya saudara sepertimu. Tidak ada. Ya sudah. Aku juga tidak peduli punya kakak tertua. Kukup. Keluarga jauh kami. Mulai saat ini, kita berpisah. Mulai hari ini, Zhao Kai terlepas dari hidup atau mati. Saya, Wang Guiying, tidak ada hubungannya. Pisah, ya pisah. Aku akan tegaskan hal ini hari ini. Nanti keluarga-keluarga kita belum tentu mana yang akan hidup lebih baik. Kalian semua, jangan pernah memohon di depan umum. Si ketiga. Dan minta maaf kepada ibu. Biarkan dia pergi. Hari ini keluar dari pintu ini. Mulai saat ini, putuskan segala hubungan. Kamu bilang kenapa aku malah melahirkan seperti hantu penagih utang ini. Nenek, jangan menangis. Kamu masih punya Fubao. Fubao akan selalu menemani nenek dan akan selalu berbakti kepada nenek. Fubao kecil. Fubao bina. Nenek. Lagi pula ada Fubao. Kondisi produksi di desa sangat baik. Lihat saja, 3 ekor babi yang berlebih di desa. Mari kita lihat apakah ada yang ingin memelihara babi. Sudah dipelihara dengan baik. Akan disumbangkan. Serahkan 200 jin daging. Sisanya bisa dinikmati sendiri. Sepertinya, semua orang memang antusias beternak babi. Tapi, kalian sudah lihat sendiri, hanya ada 3 ekor. Mari kita lakukan seperti biasa saja. Undian. Siapa yang mendapat giliran, dia yang memelihara babi. Oke? Baiklah. Kita antre sesuai urutan. Ini babi nomor 1. Ini babi nomor 2. Ini babi nomor 3. Yang perlu ditekankan adalah babi nomor 1 ini adalah babi betina. Asalkan dirawat dengan baik. Pada akhir tahun atau tahun depan, mungkin akan melahirkan 1 sarang anak babi yang besar. Kakak kepala desa, tunggu apa lagi? Ayo segera undi saja. Baiklah, jangan terburu-buru. Aku sudah menyiapkan semua undiannya. Ayo mulai. Gadis kecil ini penuh dengan energi negatif. Bahkan saat menarik undian pun dia membawa yang baikin rugi.
Tidak takut sebentar lagi. Bahkan sehelai bulu babi pun tidak akan didapat. Sejak Fubao datang ke rumah kami, kehidupan keluarga kami semakin baik. Kalau soal nasib sial, maka keluarga kalian jauh lebih sial. Jauh lebih sial. Keluarga kalian sekarang ini, reputasinya di desa buruk. Reputasi itu apa artinya? Uanglah yang paling penting. Aku akan memberitahumu. Selama setengah tahun terakhir ini, Tianchi mengajari ayahnya berbisnis dan sudah menghasilkan banyak uang. Siapa lagi yang berani bilang bahwa Tianchi bukan bintang keberuntungan keluarga kita? Dalam undian kali ini, biarkan aku agar mereka bisa melihat betapa hebatnya aku. Ibu yakin kamu pasti akan membuat ibu bangga. Kalau begitu, aku juga mau ikut undian. Anak-anak memang seharusnya berlomba dengan anak-anak. Baiklah, Fubao. Terlepas dari apakah kamu terpilih atau tidak, kamu tetaplah bintang keberuntungan kecil di rumah kami. Hanya tersisa 2 ekor babi. 1 pun tidak terpilih. Aku berhasil mendapatkannya. Wah, hebat sekali. Lihat itu. Babi jantan kecil nomor 3. Agak kurus, tapi asal dirawat dengan baik. Tahun depan masih ada sisa. Aku bilang Tianchi di rumah kita adalah bintang keberuntungan kecil, kan? Sekarang kamu harus mengakui bahwa si pemboros kecil di rumahmu tidak sebanding dengan Tianchi di rumah kita, kan? Kenapa kamu terburu-buru begitu? Fubao dari keluarga kami belum ditarik undiannya. Tinggal 1 babi lagi. Masih ada lebih dari 10 batang lagi. Aku nggak percaya sama bintang sial ini. Bisa seberuntung itu. Giliran Fubao kita, cepat! Aku lihat dulu. Kita dapat Fubao. Fubao, kamu benar-benar bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Aku lihat dulu. Babi nomor 1. Di antara semua babi nomor 1 ini yang terbaik. Dan adalah babi betina. Asalkan dirawat dengan baik, tahun depan akan ada anak babi. Fubao, kamu benar-benar sangat beruntung. Fubao, memang bintang keberuntungan kecil yang sesungguhnya. Kan sudah kubilang, babi terbaik adalah yang dipilih oleh Fubao dari keluarga kami. Anak perempuanku memang lebih hebat daripada anak laki-lakimu. Itu cuma kebetulan saja. Lagi pula, sekarang kamu bilang Fubao sebagai pembawa keberuntungan masih terlalu dini. Kalau kamu bisa menarik undian babi ini, coba saja. Kembali ke rumah, apakah kamu bisa merawatnya sampai hidup? Itu masalah lain. Kamu ngomong apa sih? Kawan Sun, desa kita ini adalah keluarga besar yang harmonis dan penuh kasih sayang. Kalau kamu terus-terusan di sini, mengutuk penduduk desa ini, jangan salahkan aku akan membatalkan hasil kemenanganmu kali ini. Ibu tolong bantu babi kecil ini sampai gemuk, ok? Nanti babi kecil ini akan kami serahkan kepada Fubao. Kita akan memeliharanya, gemuk dan montok. Nanti akan membuatkanmu banyak sekali daging untuk dimakan. Oh, Ayo kita pulang, Fubao kecil. bawa babi itu. Ayo beri makan babi-babinya. Adil. Babi di rumah kita sudah tidak sehat. Adil, lihatlah. Terlihat sakit-sakitan. Tidak boleh. Aku harus memanggil dokter hewan di ujung timur desa untuk memeriksanya. Kalau tidak, takutnya sampai fajar, babi ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ini tidak boleh terjadi. Kita masih harus menyerahkan daging kepada desa. Kalau babi ini mati, itu benar-benar masalah. Kamu jaga di sini. Aku akan segera pergi memanggil. Babi kecil cepat bangunlah. Hei, Fair. Terburu-buru. Ada, apa? Babi kami, ente kenapa tiba-tiba sakit? Sekarang kondisinya sudah kritis. Aku harus segera mengajak Pak Hua untuk memeriksanya. Oh, baiklah. Menurutku, babi di rumahmu itu memang disebabkan oleh si pembawa sial kecil itu. Dikalahkan. Aku sudah bilang tadi siang, kalian beruntung bisa mendapatkan babi itu. Belum tentu bisa dipelihara sampai hidup. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu.
Semua babi yang dibawa pulang, semuanya baik-baik saja. Hanya babi di rumahmu yang sakit. Belum tahu apakah itu demam babi. Penyakit babi itu bisa menular. Ternyata perkataan Pandi Bennett. Fubao ini sebenarnya memang bintang sial kecil. Dari sekian banyak babi, kenapa justru hanya babi di rumahnya yang sakit? Sudah, jangan bertengkar lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah saya lihat, barulah saya tahu. Pak, Huang pergi. Telah melakukan pemeriksaan awal terhadap babi itu. Itu karena dehidrasi. Apakah kamu memberinya? Yang tidak seharusnya. Tidak. Rumput babi ini, semuanya aku petik sendiri di gunung. Memang tidak ada masalah. Ini aneh sekali. Lalu bagaimana dong? Aku ini, sampai-sampai aku tidak berani sembarangan memberinya makan. Makanan? Kakek Huang lihat rumput ini. Ada masalah. Ini namanya tanaman gergaji. Atau juga dikenal sebagai pohon babi. Babi yang memakannya akan diare. Kenapa kalian mencampurkan rumput ini? Dicampur ke dalamnya. Bagaimana bisa begitu? Sejak kecil aku memetik rumput untuk babi. Tidak akan ada masalah. Silian. Aku tahu apa yang terjadi. Pak Huang, mohon bantuannya. Mengenai situasi di rumah kami hari ini. Jangan sampai tersebar keluar. Sepertinya kamu dicemburui orang lain. Kalau bukan karena Fubao yang cerdas dan teliti, kalian pasti sudah jadi korban. Fubao. Dia selalu menjadi bintang keberuntungan kecil. Adapun si, yang dengan sengaja memberi di kebun kami. Besok, akan kami tangkap seperti kura-kura dalam tempayan. Hei, Shulian, apakah babi di rumahmu masih hidup? Semoga tidak terkena wabah babi ya. Bukan wabah babi. Bukan wabah babi. Tenang saja semuanya. Pak Huang bilang, dia cuma makan sesuatu. Sampai dia. Tapi berkat Pak Huang, sudah diberi resep obat. Sekarang kondisinya sudah membaik. Menurut perkiraanku, dia masih perlu dirawat dengan baik selama beberapa hari lagi. Yang penting babi itu baik-baik saja. Malam, kami benar-benar kaget. Kalau babi di rumah kalian hilang. Menjelang akhir tahun, kita harus mengumpulkan uang untuk melunasi utang desa. Benar. Jadi beberapa hari ini, saya harus merawatnya dengan baik. Tapi Pak Huang kan sudah bilang, belakangan ini jangan sampai memberi makan hal-hal yang sembarang. Kalau tidak, lain kali, dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Kali ini ada Pak Huang. Lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Makanlah, makanlah. Kalau sudah makan ini semua, aku nggak percaya kamu masih bisa bertahan hidup. Tangkap pencuri. Kau masih mau kabur? Kakak ipar, tolong jelaskan dong. Kenapa di tengah malam begini, memeluk seikat bibit babi, dan menyelinap ke kandang babi kami? Jangan lari lagi. Semua orang yang ada di sini sudah melihat wajahmu dengan jelas. Pandi tidak menyangka bahwa kamu adalah wanita yang kejam. Seluruh penduduk desa kami sekalipun, bahkan untuk membeli seekor babi. Namun kamu malah ingin membunuhnya. Itu Adil atau kakakmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Orang yang hatinya begitu kejam harus diusir dari desa kita. Aku tidak tahan melihat Zhang Shulian. Aku melakukannya. Barulah aku melakukan hal ini. Aku juga tidak tahu. Konsesinya akan separa ini. Kalau kamu hari ini tidak suka padaku, kamu langsung ingin menyakiti babi kami. Kalau besok tidak suka dengan salah satu tetangga, kamu akan membahayakan seluruh penduduk desa. Ayo tangkap dia dan bawa ke kantor keamanan. Jangan bawa aku ke kantor keamanan. Aku memohon kepada kalian. Berikan aku satu kesempatan lagi. Berani-beraninya, kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran. Apakah lain kali kamu masih akan berpikir, keluargaku mudah ditindas? Kakak, aku mohon padamu. Aku tidak bisa lagi ditangkap ke kantor polisi lagi. Kalau tidak, pasti akan menceraikanku. Penyelesaian di luar pengadilan juga bisa. Tapi itu tergantung seberapa besar niat tulusmu untuk meredakan kemarahan ayah dan ibu. Aku hanya punya segini. Para tetangga dan warga. Hari ini, berkat bantuan kalian semua, membantu keluarga kami menangkap pencuri itu, sehingga kerugian dapat dihindari. Jangan anggap remeh uang ini ya. Fair, jangan terlalu sopan. Tenang saja. Kalau ada apa-apa, hubungi paman. Bertindak adil itu berarti terbuka dan lapang dada. Entah, kenapa, orang-orang yang lahir dari rahim yang sama. Perbedaannya begitu besar. Kamu masih di sini ngapain?
Kau benar-benar ingin aku mengantarmu ke kantor polisi. Si kecil Fubao kita ini, lagi-lagi membantu ayah dan ibu dengan sangat besar. Katakan saja, hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin membelikan seluruh keluarga. Pakaian baru. Si kecil Fubao kita ini. Benar-benar menggemaskan. Besoknya, ayah akan mengantarmu ke kota. Pakaian baru untuk seluruh keluarga. Semua akan kamu pilih, oke? Si kecil Fubao kita ini, kamu benar-benar mirip bidadari kecil. Ibu akan mendandanimu. Cantik sekali. Agar kamu bisa tumbuh besar. Tumbuh besar tanpa beban. Tumbuh besar tanpa beban. Bibi, cepatlah ke sini. Aku akan memberikan tempat duduk untukmu. Tidak usah, aku bisa berdiri saja. Kamu masih menggendong bayi lo. Cepatlah, aku akan memberikan tempat duduk untukmu. Wah, anak kecil seperti kamu sudah tahu cara memberikan tempat duduk. Guru sudah bilang, kita harus menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Kamu baik sekali. Silakan duduk di sana. Lagi pula, ini. Fuba. Ayah juga harus menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Silakan duduk. Adikmu benar-benar menggemaskan. Kamu juga imut. Bibi ini pasti penculik. Aku harus cari cara untuk menyelamatkan adik kecil itu. Sayang, kamu lagi lihat apa? Bibi, permen di saku adik itu kelihatannya enak sekali. Bolehkah aku dapat satu? Ini untukmu. Terima kasih, Bibi. Tolong beri aku jalan sebentar. Aku mau turun. Aduh, perutku sakit sekali. Ayah, apakah aku akan segera mati? Ada apa, Fubao? Apakah anak itu baik-baik saja? Perlu dibawa ke rumah sakit. Kalian antar dia ke rumah sakit. Biarkan aku turun dulu. Bibi, aku sudah makan permenmu. Baru saja perutku sakit. Tidak boleh. Kamu harus ikut kami ke rumah sakit. Kalau tidak, perut anak perempuanku mengalami masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Dia sendiri yang memintanya kepadaku. Bukan aku yang memberikannya secara sukarela. Menurutku kamu cuma mau memeraskan? Minggir, biarkan aku turun. Di zaman sekarang ini masih membawa anak perempuannya sendiri untuk memeras. Selama kami ada di sini, kamu pasti nggak bakal berfase. Permen ini memang milik gadis kecil ini. Sendiri yang mau memakannya. Apa urusannya dengan kakak ini? Menurutku kalian jelas-jelas ingin menggangguku. Aku akan turun dari mobil sekarang dan pergi ke kantor keamanan untuk menuntut keadilan. Jangan biarkan dia turun. Pak sopir, cepat tutup pintunya. Dia adalah pedagang manusia. Anak nakal ini, dia cuma ngomong sembarangan. Kalian juga percaya kalau ini anakku? Kaya atau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalian. Anak kecil, apakah kamu hanya mengada-ada? Pak sopir, jangan tertipu olehnya. Di bajunya sendiri masih ada tambalan. Lihatlah adik laki-lakinya. Di lehernya, rantai emas dan gelang. Ini sungguh tidak wajar. Ini dibeli oleh ibu mertuaku. Dan ibu mertuaku, ibu mertua, kan suka sama cucu laki-lakinya yang sulung. Tapi sekarang, begitu ribet. Adikku masih terus tidur. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Ayo cepat tangkap penculiknya. Jangan biarkan dia kabur cepat. Fubao. Astaga. Apa-apaan ini sih? Hanya orang-orang penting. Orang penting yang punya mobil sedan. Sepanjang hidupku, belum pernah melihat banyak sepeda. Nah, kali ini, saya melihat 2 mobil sedan. Apakah ini mimpi? Siapa sih orang penting dari mana ini? Bahkan sampai datang ke desa kita.
Warga desa sekalian, hello semuanya. Di desa kita ini, apakah ada seseorang yang bermarga jauh? Beberapa hari yang lalu, dia menyelamatkan cucu saya di dalam bus. Saya sudah menanyakan hal ini. Kantor keamanan. Dia tinggal di desa kita ini. Hari ini saya sengaja datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya. Ini adalah hadiah sederhana yang disiapkan untuk mengucapkan terima kasih kepada dermawan tersebut. 10 paket suplemen kesehatan berkualitas tinggi. Uang tunai 200.000. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Jangan dibicarakan lagi. Penghasilan keluargaku setahun, bahkan tidak sampai 1,000. Ayah dan ibu. Yang menyelamatkan adalah Fufao. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal baik ini jatuh ke tangan keluarga mereka. Kamu benar. Mereka itu tidak pantas memiliki semua ini. Orang sebanyak ini. Sudahlah. Ini kan 200.000 Pak. Kita seumur hidup, tak perlu khawatir soal makan dan minum. Pak, tua. Saya yang menyelamatkan cucu Anda. Tuan Zhao kan? Ya, benar-benar, ya ampun. Di mana orang yang menyelamatkan itu, kalau bukan karena Anda? Saya benar-benar tidak akan bisa bertemu cucu kecil saya. Pak, tua. Menolong orang yang membutuhkan adalah tanggung jawab setiap orang kan? Meskipun begitu, tetapi sopan santun tidak boleh dilupakan. Sejujurnya, saya seorang pengusaha, baru saja kembali dari luar negeri. Orang yang telah menolong saya, jika suatu saat nanti ingin berbisnis, pasti datanglah menemui saya. Bagus, sekali. Aku memang sedang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Itu pasti anakmu, kan? Ayah. Wah, anak yang baik sekali. Menurut kepala kantor keamanan, itu anak kecil. Cukup cerdas dan berani. Barulah bisa melihat kelemahan para penculik, kan? Benar, itu aku. Bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui bahwa para penculik itu mencurigakan? Pak, tua. Sebenarnya tidak menyadari ada yang janggal. Semua itu hanya berkat insting-insting. Apakah kamu ingat penampilan cucuku? Ada detail apa saja di sana? Bagaimana mungkin aku ingat? Saat itu aku hanya fokus menyelamatkan orang. Tidak kuingat. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Tentu saja dia tidak tahu detailnya. Karena yang menyelamatkan cucu Anda adalah putri saya. Saat kejadian itu terjadi sekitar pukul 5 sore, saya dan putri, saya sedang di dalam bus yang sedang dalam perjalanan pulang, melihat cucu Anda dalam keadaan pingsan, yang sedang digendong oleh seorang wanita. Di lehernya, tergantung sebuah patung Buddha dari giok. Wanita itu tampak mencurigakan, dan penampilannya sangat tidak sesuai dengan cucu Anda. Baru setelah itu saya menyadarinya. Benar. Petugas pos keamanan itu, persis seperti yang Anda ceritakan. Sepertinya, Andalah penyelamatku. Di depan umum, kamu juga mau merebut pujian atas hal seperti ini? Aku bilang padamu, aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Pokoknya, yang menyelamatkan orang itu adalah aku. Jika demikian, kalian berdua sebaiknya ikutlah bersamaku ke kantor keamanan. Kepala kantor mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan penyelamatku. Kami siap kapan saja. Mungkin hari ini terlalu ramah di hadapan kalian. Kalian belum tahu sifat asliku. Orang yang sebelumnya berbohong sudah hancur lebur. Sekarang keluarganya sudah hancur dan dia sendiri tewas. Pak tua. Anda yang mulia tidak mempermasalahkan kesalahan orang kecil. Ya, kami memang sedang tersesat oleh nafsu. Maaf. Orang yang telah menolong saya. Gadis kecil ini kelihatannya sangat cerdas sekali. Namun, menurut Pak Zhao, dia yang menyelamatkan cucu saya. Mungkin sedikit terlalu berlebihan, bukan? Dia terlihat tidak jauh lebih tua dari cucu saya. Sejujurnya, semua itu sebenarnya memang milik putriku. Dialah yang pertama kali menemukan bahwa dan ada yang tidak beres dengan cucu Anda. Dan dia berpura-pura sakit perut. Baru setelah itu dia berhasil menghentikan penculik itu agar turun dari mobil. Kalau tidak, begitu penculik itu turun dari mobil dan dijemput orang lain, dia akan sangat sulit ditemukan. Ternyata kakek meremehkanmu, ya. Kepala kantor keamanan ini berkata kepadaku, untungnya dia bertemu orang baik. Kalau tidak begitu turun dari mobil, dia tidak bisa menemukan
Benar-benar berkat perlindungan Buddha. Bertemu dengan keluarga kalian yang baik hati. Itu juga menunjukkan bahwa kakek adalah orang baik. Itulah sebabnya Bodhisattva melindungimu. Benar-benar, gadis kecil yang sangat cerdas. Katakan pada kakek, berapa umurmu tahun ini? Kakek, namaku Fubao. Tahun ini aku berusia 5 tahun. Fubao, panggilan kakek darimu itu membuat hatiku meleleh. Katakan pada kakek, mau jadi cucu kakek tidak? Cucu angkat kakek. Fubao juga sangat menyukai kakek. Tapi aku sudah cucu nenek. Kalau jadi cucu kakek, nenek pasti akan kecewa. Gadis kecil ini, aku sangat menyukainya. Pengikutnya benar-benar sudah mencapai 200 zeno. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa kamu malang ngomel-ngomel? Kenapa kamu selalu mengungkit hal itu? Di depan umum, aku sudah menemukan cara. Kita bisa mendapatkan kembali 200.000 ini. Truk, apa itu? Kamu lupa. Bintang sial yang menyelamatkan orang itu. Itu kan anakku. Kenapa aku nggak kepikiran hal itu ya? Ayo, kita harus pergi. Zhao Gongping dan Zhang Xulian, kalian berani-beraninya menculik anak. Kenapa tidak berani membuka pintu? Kembalikan putriku padaku. Kembalikan, anakku. Pandi, apa yang terjadi? Zhao Gongping telah menculik Tianqi. Yang mereka rampas bukan Tianqi, melainkan Fubao. Benar. Fubao? Bukankah Fubao itu anak mereka? Apa urusannya dengan kalian? Buka pintu, buka pintu. Kembalikan anakku. Apa yang kamu lakukan, Bu? Dasar orang tak tahu malu. Fubao ini anak Xulian. Kalian ini ribut apa sih? Aku tahu kamu memihak kakakku. Tapi, kamu juga nggak boleh berbohong begitu. Ren, Fubao. Jelas-jelas itu Pandi. Yang kami tunggu-tunggu. Anak kandung kita. Kamu benar-benar keterlaluan. Zhao Gongping dan Zhang Xulian. Kembalikan putri kandungku padaku. Apa maksudmu? Kamu yang melahirkannya tapi tidak merawatnya. Sekarang kamu malah mengambilnya kembali tanpa alasan yang jelas. Di dunia ini mana ada hal seperti itu? Dulu bukankah karena keadaan keluarga, kondisi keluarga yang sulit, kita memohon kepada kalian untuk merawatnya. Nah, sekarang keadaan keluarga kami sudah sedikit lebih berkecukupan. Saya ingin membawa pulang ke rumah. Apakah itu tidak bisa? Kamu bilang keluarga kita tidak punya uang. Tidak bisa menghidupi Fubao. Lalu bagaimana kamu bisa menghidupi Tianqi? Kami tahu. Kalian telah membesarkan Fubao selama bertahun-tahun. Menghabiskan sedikit uang. Kami akan memberikan uang jasa kepada kalian. Kami akan memberikan 100 yuan kepada kalian. Kalian, izinkan kami. Bawa pulang. Kamu imut banget. Bagaimana bisa ada orang seperti kalian? Seperti kalian. Kalian memaksa saya di hadapan umum mengungkapkan yang kalian lakukan dulu, bukan? Ibu, katakanlah. Panggil Fubao ke sini. Katakan di hadapannya. Aku tidak percaya. Dia masih bisa menolak. Ibu kandungnya sendiri. Jika Fubao tahu bahwa ayah dan ibunya yang kandung tidak menginginkannya, Fubao pasti akan sedih. Belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Kalian tidak berani, kan? Tidak berani. Kembalikan anak itu padaku. Warga sekalian. Lihatlah, ini. Di dunia ini, di mana ada orang yang dengan mata terbuka. Kalau kalian tidak mengembalikan Fubao, kembalikan kepadaku. Aku akan duduk di sini dan tidak akan pergi. Jujur saja, kalian hanya ingin mengambil kembali uang yang digunakan Fubao untuk menyelamatkan orang. Tidak ada kok. Fubao adalah darah daging kita. Soal uang atau tidak. Fubao adalah penyelamat nyawa seorang pengusaha kaya. Selama Fubao ada di tangan kami, maka berapapun harganya, berapapun jumlahnya. Dasar bajingannya. Hari ini aku, si nenek tua ini, akan memukul kalian sampai mati. Sayangku. Nenek. Fubao. Fubao ingin pulang bersama ibunya. Fubao, kenapa kamu keluar? Hal-hal seperti ini. Anak-anak jangan dengar. Tenang saja. Nenek ada di sini. Tak ada yang bisa membawamu pergi. Percayalah padaku. Karena uang tidak penting.
Maka 200,000 itu biarkan saja untuk ayah dan ibumu sekarang. Fubao akan pulang bersamamu. Uang 100,000 itu bisa digunakan di kota. Bisa membeli beberapa unit rumah. Gimana nih? Setelah menenangkan si imut ini, nanti yang bisa kalian dapatkan tidak hanya 200,000. Siapa tahu kita bisa membuat mereka mengembalikan uang itu. Pergi. Aduh, uang tentu saja tidak sepenting Fubao. Fubao, ayo pulang ke rumah bersama ibu kandungmu ya. Baiklah, aku mau pulang bersama kalian. Kalian akan baik padaku, bukan? Fubao, tentu saja. Kamu adalah anak kandung ayah dan ibu. Bagaimana mungkin ayah tidak akan memperlakukanmu dengan baik? Apakah sama baiknya dengan ayah dan ibu sekarang? Bahkan lebih baik lagi. Nanti, di rumah, segala sesuatu akan diutamakan untukmu. Apapun yang kamu inginkan, ayah akan membelikannya untukmu. Fubao. Kalau begitu, aku akan pulang bersama kalian. Si Yulia. Tenang saja. Fubao kita ini anak yang pintar. Dia melakukan hal ini. Pasti ada alasannya. Fubao. Kalau mereka membuatmu merasa tersinggung, katakan saja pada ayah. Ayah akan menjemputmu. Tenang saja, orang yang diberkati tidak akan masuk ke rumah yang tidak diberkati. Fubao akan pulang setelah bermain 2 hari. Tenang saja, aku tidak akan memberi kalian kesempatan untuk menjemputnya kembali. Fubao, Tenang saja. Jika mereka berani memperlakukan Fubao dengan buruk, aku akan langsung menjemput Fubao. aku memang tak tega melihat Fubao menderita. Aku takut. Sun Pandi akan memperlakukannya dengan buruk, sekalipun dia sangat pintar. Dia baru berusia tahun. Jadi, kakak, carilah orang untuk mengawasi mereka. Shili, kalian tenang saja. Kalau mereka berani sedikit saja melakukan hal buruk pada Fubao, kita akan merebutnya. Kita akan merebut Fubao kembali. Aku juga. Aku pergi ke rumah mereka 3 kali sehari. Aku lihat dia berani. Di depan mataku. Perlakukan Fubao dengan buruk. Lihat, siapa yang datang? Ayah dan ibu. Bagaimana bisa kalian membawanya pulang? Aku tidak suka dia. Ini rumahku. Ibu sudah bilang, aku adalah anak kesayangannya. Jadi aku akan tinggal di sini. Aku tidak mau. Bukankah kalian sudah berjanji hanya akan mencintaiku saja? Aku akan mengusirnya. Kakak tidak menyukaiku. Aku mau pulang menemui orang tuaku sendiri. Fubao. Tianchi. Ini adikku. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Nanti perlakukan adikku dengan baik. Dengar, ya? Baiklah, Tianchi. Orang yang kita cintai selamanya hanyalah kamu saja. Setiap sen yang kami peroleh, setiap sen, akan kami gunakan untuk membiayai Tianchi. Sekarang ini, jadilah anak yang baik. Sabarlah sebentar. Aku akan tidur di sini. Ini kamarku. Aku suka kamar ini. Ini kamar kakak. Ibu akan mengantarmu ke kamar lain. Oak? Aku suka kamar ini. Kalian hanya suka kakak, tidak suka padaku. Kalian mau kamar ini. Tianchi? Di depan umum, ini bukan membawa pulang seorang anak perempuan. Ini jelas-jelas seperti mengundang dewa. Siapa sangka Tianchi? Begitu, tidak akur dengannya. Lagi pula, kita masih harus mengandalkan dia untuk mendapatkan uang. Sabar saja, ya. Fubao, apakah ayah dan ibumu baik padamu? Koko baik, Kok. Tapi ayah dan ibu sebelumnya lebih baik lagi padaku. Ayo. Fubao, makan lagi dong. Kalau begitu, Fubao bisakah membantu ayah dan ibu sedikit saja? Tolong apa? Fubao, bukankah beberapa hari yang lalu di dalam bus menyelamatkan seorang adik? Lalu,
Ayah ingin kamu memberi kakek anak itu menelpon untuk menghubunginya. Minta sedikit uang padanya. Ayah, beberapa hari ini bisnisnya. Uangnya sudah habis. Tunggu sampai ayah dapat uang lagi ya. Baru bisa membelikan fubao. Beli rok kecil. Dan kue kecil. Fubao mau nggak sih? Tidak boleh. Lo, guru pernah mengajarkan kepada kita. Hanya waktu yang bisa membuktikan siapa seseorang. Orang tua hanya baik padaku selama 1 hari. Tapi selama 6 tahun sebelumnya, mereka tidak pernah menginginkanku. Aduh! Dulu kami memang tidak punya pilihan. Nanti kami pasti akan berbuat baik padamu. Boleh saja. Kalau begitu, apakah ayah dan ibu bisa membuktikan kepada saya? Membuktikannya seiring berjalannya waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak butuh waktu lama. Cukup jika ayah dan ibu berbaik hati padaku selama 3 tahun saja. Sudah. Cukup jika ayah dan ibu berbaik hati padaku selama 1/2 tahun. Aku akan percaya pada kalian. Fubao. Tenang saja. Setelah itu, ayah pasti akan lebih baik lagi padamu. Lai, Fubao, makan sayur. Fubao pengen makan kue kecil. Bisakah kamu membelikannya untukku? Wah, kue kecil itu terlalu mahal. Lagi pula harus ke kota untuk membelinya. Ternyata mama dan papa memang menipuku. Ayah akan ke kota sekarang juga untuk membelikannya untukmu. Aku juga mau mainan kecil. Tianchi, ayah akan ke kota untuk membelikan mainan kecil untukmu. Fubao. Marilah ke sini, ayah. Fubao sangat merindukanmu. Kakak, kamu mau apa? Aku tidak akan membiarkanmu merampas Fubao. Kenapa? Aku tidak boleh datang melihat Fubao. Kalau aku tahu, kamu memperlakukannya dengan buruk. Jangan salahkan aku kalau aku membawanya pulang. Mengganggunya ya. Sekarang seluruh keluarga kami merawatnya seperti raja kecil. Tahukah kamu? Aku mau ke kota sekarang untuk membelikannya kue kecil. Tenang saja, Fubao pasti bisa menjaga dirinya sendiri dan tidak akan diganggu orang. Jangan main terlalu lama. Ayah, ibu, dan nenek ada di rumah. Menunggu kamu pulang. Kamu memukulku. Aku akan pulang dan memberitahu ayah dan ibu. Kau bilang ke ayah dan ibu juga tidak ada gunanya. Mereka hanya menyukaiku, tidak menyukaimu. Mereka menyukaimu. Kenapa tidak membelikanmu mainan? Mereka semua membohongimu. Menipu aku. Tidak mungkin. Aku tidak menipumu. Kalau tidak percaya tunggu saja. Nanti lihat saja kepada siapa mereka lebih baik. Siapakah yang mereka belikan barang. Fubao, lihatlah. Ini kue kecil yang dibeli ayah untukmu. Ayah baik padamu, kan? Lalu bagaimana dengan mainan kecil yang ayah belikan untukmu? Tianchi, kamu, anak yang baik. Ayah lupa hari ini. Nanti ayah pasti membelikanmu ya. Jadilah anak yang patuh. Aku tidak menipumu. Kalau tidak percaya tunggu saja. Nanti lihat saja kepada siapa mereka lebih baik. Siapakah yang mereka belikan barang. Ternyata kalian memang sudah tidak menyukaiku lagi. Tianchi, sudah larut malam. Kamu mau lari keluar? Kamu mau bikin ibu ketakutan sampai mati ya? Lagi pula kalian sudah punya Fubao. Aku juga gak mau kalian lagi. Aku juga gak suka sama kamu. Di depan umum. Kalau hidup terus begini, kapan ini akan berakhir? Baru 2 hari berlalu. Rasanya seperti setengah hidup sudah berlalu. Si imut ini memang datang untuk menagih hutang. Dia nggak pernah bisa diam sehari pun. Dan dia juga selalu mengganggu. Tianchi kita. Kalau bukan karena uang, aku pasti sudah menamparnya. Gak apa-apa. Kita coba bertahan sebentar lagi. Beberapa hari lagi aku akan tanya lagi. Aku yakin pasti bisa mengetahuinya. Fubao. Ini nih. Gaun kecil yang dibeli ayah untukmu. Sangat mahal. Suka atau tidak? Suka dong. Terima kasih, ayah. Kalau begitu, bisakah kamu membantu ayah menghubungi lagi kakek itu? Ayah sudah membelikanmu barang-barang beberapa hari ini. Kalau kamu tidak segera menghubunginya, kakek itu, ayah tidak punya uang untuk membelikanmu gaun kecil dan kue kecil. Tapi, Tidak ada tapi-tapinya. Kamu hanya perlu
Membantu ayah menghubungi kakek itu. Ayah akan membelikanmu apa saja. Tapi dia juga tidak memberitahu aku cara menghubunginya. Dia bilang akan memberikan uang kepadaku. Sudah dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Apa? Berita sepenting ini. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Ayah, kamu juga tidak menanyakannya. Kamu imut banget. Beberapa hari ini kamu terus-terusan mempermainkan kami. Benar kan? Beberapa hari ini kamu terus-terusan mempermainkan kami. Benar kan? Berhenti! Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Baiklah, Zhang Xulian. Kalian sekeluarga bersekongkol. Membiarkan si imut ini untuk mempermainkan kita, kan? Kita sudah memanjakan dia dengan makanan dan minuman yang enak. Ternyata dia sama sekali tidak tahu kontak pengusaha kaya itu. Bukankah kamu bilang, kamu bukan Demi Wang, melainkan Demi Fu Bao? Orang ini? Fu Bao adalah anak kandung kita. Kenapa kalian berhak mengambil uang itu? Kalau kalian mau Fu Bao, silakan. Kembalikan uangnya kepada kami. Anak yang merugikan ini, kalian bawa saja. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Seorang anak yang masih hidup. Kamu bilang mau, ya sudah. Kamu bilang gak mau, ya udah gak mau. Ayah ini setiap hari memberiku makanan enak. Aku masih harus tinggal di rumahnya. Pergi dari sini. Cari siapa saja, cari siapa saja. Aku tidak mungkin menafkahimu lagi. Kalau kamu tidak menafkahiku, aku akan pergi ke kota, mengajukan gugatan, dan menuntutmu atas tuduhan pengabaian. Kenapa sih? Lagi pula sebelumnya, Fu Bao memang dirawat oleh kalian. Sekarang kalian tinggal bawa dia pulang saja. Bawa pulang? Lalu, kalau nanti kalian mau merawatnya lagi, kalian mau minta dia kembali? Aku tidak setuju. Sumber hidup, aku tidak akan pernah mau menerimanya lagi. Cepat pergi. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumahku lagi. Bawa dia pergi saja. Kecuali, kalian tanda tangani saja. Perjanjian pelepasan hak asuh. Kami yang akan terus mengasuhnya. Juga. Tanda tangani perjanjian ini. Kalau tidak, saya akan tetap menjadi paman Fu Bao. Juga tidak masalah. Wah, kakak. Aku nggak nyangka. Kamu memang sudah siap-siap ya. Kalian mau anak nakal ini? Aku setuju. 100.00 yuan. Bawa pulang anak itu. Tapi, harus dicantumkan dalam perjanjian. Kalian semua setuju dengan itu? Sepertinya jumlah yang diumumkan masih kurang ya? Tidak boleh. Kalian harus memberikan saya 200,000 yuan. Baru bisa membawa Fu Bao pergi. Kalian menganggap kami orang bodoh. Jangan kira aku tidak tahu. Orang itu hanya membalas budi. Saja sudah memberi Fu Bao 200,000. Fu Bao adalah anak kandungku. Kalau dana denda ini diberikan kepadaku, apa masalahnya? Paman, atau lebih baik kita batalkan saja. Aku lebih suka rumahku yang sekarang. Pergilah. Xulian, ayo kita pergi. Tunggu. Tunggu. Kakak. 100,000, 100,000. Berikan kami 100,000 yuan. Kalian bawa saja barang yang merugikan ini. Dengan perjanjian ini, Fu Bao nantinya tidak akan memiliki sama sekali. Jika kalian berani lagi mengganggu kehidupan kami, saya tidak akan segan-segan. Jangan bicara soal orang yang merugikan ini. Bahkan kalian. Aku juga bisa tidak mengakuinya. Baiklah. Kalau begitu, mulai hari ini, kita putus hubungan. Fu Bao. Ayo pulang ke rumah orang tua. Ayo pulang. Di depan umum. Sekarang kita punya ada uang sebanyak ini. Apakah nanti kita akan hidup enak? Tentu saja. Dengan uang sebanyak ini, nanti kita tidak perlu lagi bekerja sambil menuruti orang lain. Di mana kita akan menyimpan uang ini? Astaga. Buku ini.
Tianchi, Tianchi, Gemarila. Jangan main-main dengan api, ya. Main api, pipis di kasur. Cepat, letakkan. Tianchi. Bantu ayah dan ibumu ya. Awasi baik-baik ruangan ini. Di dalam sini, ada harta karun keluarga kita. Iya, Tianchi. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu ingin mainan? Benarkan? Ayah dan ibu, sekarang akan pergi ke kota. Senang kan? Ayo, tersenyumlah untuk ayah. Jaga rumah baik-baik, ya. Ayah dan ibu yang nakal. Fubao lebih penting daripada aku. Si kecil juga lebih penting daripada aku. Aku akan membakar si kecil. Lihat saja nanti. Masih berani mengabaikanku. Padamkan api. Padamkan api. Padamkan api. Padamkan api. Cepatlah, padamkan api. Jangan pergi. Di dalam penuh asap. Tempat tidur dan lemari sudah terbakar habis. Kamar saya juga kebakaran. Gak. Kenapa tidak? Siapa yang membakar rumahku? Anak itu, yang bermain api, yang bikin masalah ini. Kamu imut banget. Kenapa saat itu aku tidak berpikir jernih? Meng, adopsi kamu. Merugikan ini. Kalian kan sudah berjanji hanya akan mencintai aku. Kalian menipuku. Kalian pantas mendapatkannya. Fubao. Lihat itu. Inilah harta yang diperoleh secara tidak sah. Mengambilnya pasti akan mendatangkan malapetaka. Tenang saja. Fubao pasti. Orang baik memang menyukai kekayaan. Mendapatkannya dengan cara yang benar. Fubao memang tahu banyak sekali. Namun, keluarga si tiga ini, kehidupan mereka ke depan tidak akan mudah. Terlepas dari bagaimana keadaan mereka nantinya, kita sudah punya Fubao. Hari-hari ke depan, pasti akan semakin sejahtera. Itu pasti. Fubao. Itulah bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Ayo, pulang.